Perkenalkan, nama saya Claudian Aningsi Margorabu. NPM saya 2112001103103 kelas 1A dari Prodi Ekonomi. Sebelum saya memulaikan materi saya tentang aliran pendidikan konvergensi, saya memanggilkan 3 nama dari teman saya. Yang pertama, Erika Putri Wulandari, Sylvia Lasmaria Siregar, sama Amelia Vivilianur. Baik, saya akan memulaikan materi saya tentang aliran pendidikan konvergensi. Yang pertama, apa itu aliran konvergensi? Aliran konvergensi merupakan gabungan antara aliran empirisme dan aliran nativisme, di mana faktor bakat atau bawaan dan lingkungan memiliki peran penting dalam perkembangan individu. Yang kedua, konsep dasar aliran konvergensi. Faktor pembawaan dan faktor lingkungan keduanya memiliki peran penting dan berkaitan satu sama lain. Bakat telah ada pada anak sejak lahir, namun bakat yang telah ada perlu menemukan lingkungan yang sesuai agar bakat atau kemampuan anak dapat berkembang. Yang ketiga, karakteristik aliran konvergensi. Konvergensi pada umumnya diterima secara luas sebagai pandangan yang dapat dalam memahami tumbuh kembang manusia. Yang keempat, aliran konvergensi menurut para ahli. Menurut Woodward dan Marquis berpendapat bahwa manusia itu berkembang melalui pembawaan dan lingkungan yang sama pentingnya, walaupun pembawaan tersebut bersifat tetap dan lingkungan cenderung berubah-ubah. Yang kedua, Ki Hajar Dewantara juga berpendapat bahwa perkembangan manusia itu oleh nature yang berkembang alami dan pengajaran atau lingkungan. Yang kelima, kelebihan dan kekurangan dari aliran konvergensi. Kelebihannya mempunyai asas bahwa pendidikan tidak hanya berasal dari pembawaan sejak lahir saja, tetapi juga memperhitungkan keadaan lingkungan sekitar. Yang kedua, kekurangannya. Kekurangannya tidak ada diberikannya solusi apabila anak tersebut memiliki bakat yang luar biasa, tetapi lingkungannya tidak mendukung hal tersebut. Yang keenam, pengaruh aliran konvergensi terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Di Indonesia telah diterapkan berbagai aliran pendidikan. Penerimaan tersebut dilakukan dengan pendekatan efektif fungsional, yakni diterima dengan sesuai kebutuhan. Jadi, kesimpulannya, dalam aliran konvergensi menyatakan bahwa perkembangan anak itu tidak hanya ditentukan oleh pembawaannya saja, tetapi juga ditentukan oleh faktor lingkungan sekitar saja, melainkan bahwa perkembangan seorang anak itu ditentukan oleh hasil kerjasama antara kedua faktor tersebut. Hasil kerjasama antara faktor pembawaan dan faktor lingkungan, hasil kerjasama antara faktor-faktor yang ada di luar anak, hasil kerjasama antar dasar dan ajar. Jadi, pendidikan akan berkembang dengan baik apabila antara bakat yang ada di bawah dari sejak lahir hingga lingkungan sekitar harus saling mendukung. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya.